mediasi yang barusan dilaksanakan itu dari pihak mediator ya, sudah juga memberikan penjelasan terkait dengan keinginan daripada para pihak. Jadi kalau pihak penggugat sudah dijelaskan di hadapan hakim mediator, Pak Tony menginginkan agar segala peristiwa yang terjadi ini dikembalikan pada posisi yang sebenarnya yang terjadi di awal, yaitu terkait dengan perjanjian jual beli progres, yang mana para pihaknya sudah hukumnya sudah jelas, kemudian produk hukumnya juga sudah jelas berupa akte, kemudian peristiwa hukum di dalam akte tersebut juga sudah jelas, ada jaminan, kemudian ada yang diserahkan, ada hak dan kewajiban yang diatur dari masing-masing pihak. Nah, seharusnya itu bisa diselesaikan di situ, kan gitu. Kemudian pihak BI ditanya, kenapa pihak BI keterlibatan dalam perkara ini? Karena BI lah sebagai awal peristiwa mengadakan suatu perjanjian jual beli Polres antara bank sentris. Namun BI telah mengalihkan haknya dia, hak tagihnya dia kepada BPN pada saat itu melalui PSI akte nomor 39. Dan semua yang terkait dengan akte 39, hak dan kewajiban itu juga sudah diserahkan sepenuhnya oleh BI dan itu ada bukti berita acaranya. Nah, itu sehingga BI memandang sudah tidak lagi ada relevansinya untuk ditarik sebagai pihak. Itu pihak BI menyampaikan seperti itu. Sedangkan pihak KPKL Menkyu dalam hal ini diwakili oleh tim advokasi dari Menkyu sendiri itu menyatakan bahwa tetap pada pendiriannya bahwa Pak Andri ada kewajiban untuk membayar sejumlah utang yang nilainya adalah 800 sekian miliar berdasarkan putusan pengadilan. Jadi itu yang dia sampaikan. Karena dia menyinggung tentang putusan pengadilan, maka kami pihak penggugat mencoba ya memberikan penjelasan terkait konstruksi hukum yang terjadi di awal sampai di akhir di sini. Jadi kami sampaikan bahwa benar peristiwa hukum diawali dari BI dengan BI dengan perubahan hukum jual beli Progres akte 46 dengan disertai jaminan. Namun dalam tenggang waktu itu ada proses hukum yang diajukan oleh BPN ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pihak BPN menggugat Bank Sentris dan kawan-kawan. Dalam proses persidangan di situ di PN Jakarta Selatan telah keluar putusan pengadilan yang menyatakan amalnya adalah ditolak dengan pertimbangan hukum karena sudah ada peristiwa hukum berupa jaminan yang ada dianggap prematur. Kemudian pihak BPN melakukan banding. Dari banding itu kemudian keluar putusan banding yang menyatakan bahwa perbaikan terhadap putusan PN, kemudian mengadili sendiri menyatakan gugatan NO dengan pertimbangan juga prematur. Kemudian dari putusan pengadilan tinggi itu ditindaklanjuti oleh pihak BPN dengan menyatakan kasasi yang kalau nggak salah sekitar tahun 2022 atau 2023 antara itu. Namun proses kasasinya tidak ada perkembangan lebih lanjut sampai tahun 2022. Nah di rentang tahun 2002 dengan 2022 itu ada peristiwa hukum di mana pihak Menkyu melalui PUPN dan KPLN kemudian ditindaklanjuti sebagai pelaksana Lasangkas melakukan upaya paksa ya sebelum melakukan upaya paksa menetapkan dengan belum surat keputusan dari PUPN dan KPL menyatakan bahwa Pak Andri Bank Sentris Pak Andri adalah sebagai penanggung hutang. Atas dasar itulah kemudian pihak PUPN Pak KPL melakukan upaya paksa melalui Satgas, diantaranya adalah penyitaan, kemudian pemblokiran, kemudian terakhir dilakukan pelelangan. Atas peristiwa tersebut kami melakukan upaya hukum, yaitu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Nah kemudian
amar putusan dari proses hukum itu menyatakan mengabulkan gugatan dari pihak tergugat. Jadi membatalkan surat keputusan PUPN dan KPLN. Kemudian pihak PUPN dan KPLN mengajukan banding. Dibanding pun juga menguatkan putusan. Dan saat ini sedang dalam proses kasasi yang diajukan oleh pihak PUPN. Nah, sampai di situ yang bisa kami sampaikan terkait dengan hasil mediasi. Namun pihak mediator memang tidak akan mau membahas kepada pokok perkara. Jadi pihak mediator tetap mengarah kepada bagaimana penyelesaian ini bisa diselesaikan secara mediasi. Kalau masing-masing tetap pada pendiriannya dengan alasan benar masing-masing, maka mediasi hari ini dinyatakan gagal. Nah, karena paling pihak setelah ditanya tetap pada pendiriannya masing-masing, akhirnya mediasi dinyatakan gagal. Kemudian akan ditindaklanjuti ke proses persidangan pokok perkara yang nanti akan diberitahukan melalui relasi pemberitahuan kepada para pihak. Artinya belum ada jadwal, Pak? Belum ada jadwal. Terkait resume yang menanyakan keberadaan jaminan itu, apakah Kemenkyu menjawab juga? Nah, Menkyu ya dari apa yang disampaikan oleh BI bahwa semua sudah termasuk jaminan diserahkan, pihak yang mewakili kuasa hukumnya dari tim advokasi Kemenkyu menyatakan ya kami coba nanti lihat lagi. Nah, karena jawaban seperti itu, kami dari pihak penggugat menyatakan bahwa secara resmi dengan jelas dijawab oleh KPKNL melalui suratnya jaminan sudah tidak diterima. Berarti timbul pertanyaan, kemana jaminan tersebut? Di mana keberadaannya? Nah, itulah keadaan real yang ada. Kalau sekarang mengatakan lagi bahwa itu akan dicari, sedangkan kita sudah bersurat di tahun 2023 sampai sekarang, tetap mereka melakukan aktivitas upaya paksa tanpa menghiraukan surat-surat yang kami sampaikan terkait dengan fakta-fakta hukum yang ada, yang sebenarnya yang ada, yang dapat kita buktikan dalam bentuk bukti-bukti autentik. Jadi bukan bukti-bukti surat yang tidak autentik. Namun mereka tetap melakukan tindakan-tindakan upaya paksa, termasuk upaya paksa yang terakhir baru-baru kali ini, seminggu ya kurang lebih, juga melakukan penyitaan aset pribadi dari Pak Andre selaku pribadi. Ini sangat disayangkan. Jadi seharusnya tindakan-tindakan upaya paksa ini mesti mempertimbangkan hal-hal yang menjadi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara bukti surat autentik. Setidak-tidaknya menunda ya tindakan-tindakan upaya paksa, apalagi pelelangan, sampai ada putusan pengadilan. Itulah tindakan yang bijaksana seharusnya sebagai negara yang melindungi warga negaranya. Karena ini sedang dalam proses hukum, mari kita hormati proses hukum itu. Jangan melakukan tindakan-tindakan ekspansif yang sifatnya akan merugikan warga negaranya sendiri. Dan apalagi pihak yang berperkara atau pihak yang menjadi saat ini dapat dikatakanlah korban gitu ya, Pak Andre sendiri, itu dilakukan dengan tindakan-tindakan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang autentik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi